Halo Crash Troopers, mimpi terjadi begitu saja. Kadang mimpi, kadang juga tidak. Kadang menyeramkan, kadang juga menyenangkan. Alangkah nikmatnya jika kita bisa mengendalikannya kan? Menurut teori lucid dream, ternyata itu sangat mungkin dan tak perlu mantra-mantra khusus untuk memiliki kendali penuh pada mimpi kalian hanya dengan beberapa langkah ini. Bagi kalian nih yang tertarik untuk bisa mengendalikan mimpi dan baru pertama melakukannya, jangan khawatir. Ada cara untuk para pemula memasuki mimpi itu dan mulai berpetualang. Tapi sebelum itu, syarat utama mendapatkan lucid dream adalah kalian harus punya kendali secara penuh terlebih dahulu di dunia nyata. Hal itu dimaksudkan agar kalian bisa melawan rasa malas untuk berolahraga, makan, dan tidur teratur. Sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Perlu diingat sebelumnya bahwa lucid dream hanya akan terjadi saat kalian mengalami REM sleep atau rapid eye movement. Kendali penuh di dunia nyata adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga akan mudah mengalami REM sleep. Fase REM biasanya akan terjadi 90 menit setelah seseorang terlelap. Pada fase inilah, nafas seseorang menjadi lebih cepat dan tidak teratur guys. Hingga detak jantung serta tekanan darah berada di level seperti akan kembali terjaga. Sebagian besar mimpi terjadi di fase ini guys. Maka tubuh menjadi lumpuh sehingga tidak bergerak ketika bermimpi. Setelah mampu mengendalikan tubuh dan pikiran di dunia nyata, maka kalian bisa memasuki tahap berikutnya yaitu membuat kondisi. Kondisi yang dimaksud antara lain nyaman, tenang, suhu yang sesuai, wangi, dan terhindar dari segala distraksi seperti jam alarm atau handphone. Maka lebih baik kalian menyingkirkan semua itu sejauh-jauhnya. Jangan hanya kondisi kamar yang kalian atur senyaman mungkin. Tubuhmu juga perlu hal itu guys. Kenakan pakaian yang longgar dan santai, lalu mulai baringkan tubuh kalian dan rilekslah sambil berkonsentrasi pada pernafasan. Bagi kalian yang suka melakukan meditasi, tentu akan sangat memudahkan tahap ini. Ada hubungan ilmiah yang terbukti antara meditasi dan lucid dream. Karena dengan bermeditasi, kalian akan lebih mudah memasuki pola gelombang otak theta. Semakin sering melakukan meditasi, maka semakin mudah untuk mengenali wujudmu sendiri di dalam mimpi di fase tidur REM. Hal itu juga dikarenakan kegiatan meditasi dapat melatih seseorang untuk lebih rileks dan tenang. Sehingga kualitas tidurnya lebih baik dan lucid dream yang dialaminya pun bisa terasa lebih nyata. Sambil terus berkonsentrasi pada pernafasan, mulailah coba merasakan setiap hembusan yang keluar masuk dari tubuh kalian guys. Setelah itu, tarik nafas yang lebih dalam dan lakukan berulang-ulang. Meski tubuh sudah mulai rileks, kondisikan pikiran kalian tetap sadar dengan cara menghitung domba misalnya, atau membayangkan tempat-tempat yang indah seperti gunung, laut, sawah, dan lain-lain. Setelah tahap tadi berjalan beberapa waktu, maka kalian akan memasuki sleep paralysis, yaitu kondisi di mana kalian berada dalam kondisi setengah tertidur dan setengah terbangun. Ketika sleep paralysis, tubuh akan sangat tidak nyaman, kesulitan untuk bernafas, tubuh serasa diputar, ditindih sesuatu, dan dilempar. Upayakan jangan sampai terbangun ya. Jika kalian terbangun, maka lucid dream-nya akan gagal dan harus mengulanginya dari awal. Setelah memasuki sleep paralysis, kalian kemudian akan memasuki fase lain yaitu blackout, di mana semuanya gelap total dan sendirian. Pada fase ini juga jangan sampai panik, karena emosi yang berlebihan akan segera membangunkan kalian guys. Ketika fase blackout selesai, kalian akan mendapatkan situasi yang umum seperti ada bangunan dan manusia. Tetapi bisa jadi tidak umum juga, karena dunia mimpi itu tidak terikat oleh apapun. Intinya, ketika kalian seperti bisa melihat dan mendengar, tandanya kamu sudah masuk ke dunia mimpi. Jaga konsentrasi kalian untuk bisa menjelajahi mimpi dan upayakan emosi tetap stabil. Jika semua tahapan berjalan mulus, maka kalian tiba di dunia mimpi yang bisa dikontrol. Untuk para pemula biasanya akan kesulitan membedakan dunia mimpi dan dunia nyata. Maka tips yang populer adalah melakukan reality testing atau percobaan realitas. Cara-caranya antara lain, bercerminlah. Jika kalian sedang bermimpi, refleksi diri tidak akan tampak normal. Lalu cubitlah hidung kalian. Jika berada di dalam mimpi, kalian akan tetap bisa bernafas loh meski hidung dipencet. Lalu bacalah, cobalah alihkan pandangan dari teks bacaan. Kemudian lihat kembali guys. Jika berada dalam mimpi, teks tersebut akan berubah. Banyak yang menganggap lucid dreams bukanlah suatu gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai. Menurut jurnal Imagination, Cognition and Personality, hampir setiap orang pernah mengalami lucid dreams setidaknya 1 kali seumur hidupnya.
Bahkan, ada survei yang menyebutkan bahwa sekitar 55% orang dewasa pernah mengalami lucid dream. Merujuk kepada kesimpulan bahwa itu adalah hal umum dan tidak memiliki efek negatif bagi kesehatan dikarenakan sebagian besar orang yang mengalaminya akan terbangun seperti biasa di pagi hari dan tidak merasakan lelah atau gejala apapun. Maka dari itu banyak yang melatih agar selalu mendapatkan mimpi yang bisa dikendalikan. Beberapa caranya antara lain dengan menggunakan jurnal mimpi sendiri. Sehingga setiap terjaga dari tidur, kalian bisa langsung menuliskan isi dan alur dari mimpi yang tadi dialami. Cara ini akan menolong untuk menganalisis mimpi sendiri dan mengetahui kesamaan-kesamaan dalam mimpi yang datang menghampiri kalian. Jadi, saat mimpi yang sama datang kembali, kalian langsung tahu bahwa sedang bermimpi dan bisa langsung mengontrol jalannya mimpi tersebut. Ketika kamu ingin memimpikan sesuatu, maka cobalah pikirkan itu sepanjang hari guys. Otak akan menandai hal tersebut penting. Jika berhasil, hal tersebut dapat masuk ke dalam mimpi. Bisa jadi juga dengan mencoba mensugesti pikiran lewat pendengaran. Rekam keinginan kalian dan dengarkan sebelum tidur. Atau kalau nggak mau ngerekam, ucapkanlah berulang-ulang sebelum tidur hingga kesadaran menurun. Pada saat kita tertidur, ada satu input yang tidak diabaikan oleh otak, yaitu auditory atau pendengaran guys. Sehingga apabila tertidur sembari mendengarkan suara-suara, mimpi kita dapat sejalan dengan suara tersebut. Kita akan merasa atau menginterpretasikan apa yang kita lihat dan dengar sama dengan yang ada di mimpi kita karena otak yang memanipulasi sendiri. Teknik ini disebut induksi mnemonik mimpi sadar atau mnemonic induction to lucid dreaming. Ketika dalam fase mimpi sadar, kalian tidak terikat dengan apapun termasuk ruang dan waktu. Maka dari itu, banyak yang melatih lucid dream untuk bisa menjelajahi waktu guys. Kalian bisa pergi mundur ke masa lalu atau maju ke masa depan. Tergantung kalian sendiri menentukan titik mana yang akan dikunjungi.